Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Iya, pada minggu ini saya akan melanjutkan materi perancangan kamar mesin kapal dan sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Mukti Wibowo dan saya akan melanjutkan mata kuliah ini. Jadi mungkin kalian bisa melihat di emas 3. Nah, di dalam emas 3 itu ada kelas perancangan kamar mesin 2026. Nah, silahkan kalian mengecek ataupun mengikuti kelas tersebut. Di dalam kelas tersebut, saya akan sampaikan materi dan juga rencana pengajaran. Jadi, bisa dilihat yang sebelah kiri ini, perancangan kamar mesin kapal 2026. Kemudian kalau yang belum bergabung, bisa bergabung di link emasnya ada di dalam sini, bisa di-share ke temannya yang belum bergabung. Kemudian keywordnya adalah yang ini. Ya, jadi pada perkuliahan perancangan kamar mesin kapal setelah UTS itu kurang lebih akan ada 7 pekan yang akan saya ampu. Jadi yang pertama review layout kamar mesin dan juga prime mover main engine yang akan saya sampaikan hari ini. Kemudian auxiliary engine safety plan minggu depan. Kemudian setelah itu mungkin akan ada kuis bobotnya 10%. Kemudian setelah itu marine piping system dan juga fuel oil system. Setelah itu ada tugas perancangan kamar mesin bobotnya 10%. Dan diakhiri UAS pada tanggal 28 Mei itu bobotnya 30%. Kemudian kita juga upayakan kalau memang berkenan gitu ya, kita lakukan ekskursi ke salah satu kapal yang memang representatif untuk dilihat ruang kamar mesinnya. Jadi kalian bisa kebayang bagaimana betapa kompleksnya kamar mesin kapal begitu ya. Dan ini menjadi satu tantangan tersendiri dan ilmunya dapat diaplikasikan di berbagai bidang, khususnya bidang engineering di laut. Ya, baik. Mungkin saya langsung share screen untuk materi yang saya bisa sampaikan hari ini. Hmm. Iya, jadi di dalam perancangan kamar mesin terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, perancangan kamar mesin ini kaitannya dengan layout atau tata letak ruang mesin. Dan ini tidak terlepas juga kalau kita bicara perancangan kapal itu eh, yaitu General Arrangement atau GA. Nah, khusus untuk perancangan kamar mesin, tata letak ruang mesin ini ditentukan pertama dimensi dan juga bobot dari mesin utama kapal. Jadi kalau kita ingat bahwa di dalam eh, kapal itu terdapat mesin utama dan juga nanti ada mesin auxiliary dan juga pompa dan seterusnya. Dan tentu karena ini perancangan kamar mesin, yang menjadi dimensi utama yang perlu dipertimbangkan adalah sistem mesin utamanya. Kemudian juga harus dilihat diameter propeller, karena di situ akan berhubungan dengan poros, penempatan poros, panjang poros, dimensi, dan seterusnya. Dan kemudian sistem-sistem pendukung. Jadi sistem pendukung ini terdiri dari sistem bahan bakar, sistem pendingin, kemudian sistem pelumas, dan sistem balas, di mana itu mensupport bekerjanya mesin di kapal itu tetap berjalan. Nah, kemudian karena space atau ruang di kapal itu terbatas, maka
perlu optimalisasi ruangan atau tata letak. Nah, oleh karena itu umumnya itu dikelompokkan ke dalam sebuah komponen atau sistem tersendiri. Nah, sebagai gambaran utama, jadi sebuah kapal pada dasarnya prinsipnya adalah sebagai alat transportasi. Nah, sebagai alat transportasi maka diperlukan perpindahan atau pergerakan. Nah, kapal bisa bergerak itu karena ada dorongan atau power atau propulsi. Nah, propulsi itu bisa bergerak karena adanya mesin utama. Nah, sehingga memang perancangan kamar mesin ini menjadi satu bagian yang cukup vital, cukup signifikan di dalam sebuah perancangan kapal. Nah, oleh karena itu, kapal itu pada prinsipnya untuk mengangkut kargo. Nah, kargo itu kalau kita semakin banyak kargo yang bisa diangkut, maka eh, makin besar muatan kargo, makin untung kapal tersebut. Nah, di kapal maka harus ada trade-off antara ruang kargo dengan ruang mesin gitu ya. Nah, sehingga seefisien mungkin ruang mesin sebenarnya akan meningkatkan kargo. Nah, sehingga di kapal perlu perancangan tata letak ruang mesin kapal yang efektif. Nah, secara umum, ketika kita membuat sebuah perancangan kamar mesin kapal, kita menyederhanakan ke dalam tata letak tampak atas terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu gambaran tata letak kamar mesin untuk mesin ganda atau dual engine. Nah, jadi eh, di dalam perancangan kamar mesin kita harus tahu dulu karakteristik dari mesin tersebut atau karakteristik dari desain kita. Jadi kalau kalian membuat atau menggambar atau merancang kapal, di awal kan ada tuh perhitungan inisial atau preliminary design. Dihitung dan juga bahkan di lifespan kan. Di lifespan itu kan digambarkan kira-kira kapal kalian itu nantinya single engine atau dual engine dan seterusnya. Hmm. Dan ketika kita membuat satu layout, kita melihat lens plan tampak atas atau di dalam hull break plan itu pada bagian bottom atau waterline satu. Nah, ini adalah kumpulan atau komponen-komponen di ruang mesin. Jadi kalau kita sebutkan secara umum, kalau kita lihat gambar ini, maka yang paling utama tadi saya sebutkan pertama di situ ada engine main engine. Ini adalah main engine. Kemudian setelah main engine biasanya ada si gearbox atau gear unit. Kemudian setelah itu diteruskan dengan poros. Kemudian di bagian belakang itu ada thruster atau eh, ruang kemudi. Kemudian di bagian belakangnya atau bagian agak maju ke depan ke frame yang lebih besar itu di situ terdapat auxiliary engine atau di sini disebut diesel generator. Kemudian sistem-sistem yang lain ini terlihat pompa, kemudian kompresor dan juga adanya tangki dan juga sistem balas. Jadi kalau kita lihat ini simbol tangki huruf semacam garis silang itu ada simbol tangki. Dan ini tampilan ruang mesin tampak samping pada bagian tengah kapal. Jadi kalau kita lihat apa namanya shear plan, kemudian kita lihat GA tampak sampingnya pada bagian atas belakang, maka ini adalah konfigurasi dari kamar mesin tersebut. Jadi ini mesin kapal, mesin utama kapal, kemudian tadi ada gearbox, kemudian di sini ada poros propeller, kemudian ada propeller, kemudian di atas ini sebenarnya ada ruang kemudi, wheel, eh, wheelhouse, dan kemudian
ini ada sistem yang lain pendukungnya. Ini mulai ada eh, funnel. Kemudian kita lihat di sini ada genset. Nah, ini agak berbeda dengan yang tadi ketika tampak atas, genset itu berada di sebelahnya. Nah, kalau ini tampak samping, ini ternyata di atasnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bahwa mesin utama, kalau kita lihat tampak samping, itu tingginya hampir setinggi atau sedalam draft kapal. Jadi kalau kita perhatikan draft kapal misalkan di sini gitu ya. Nah, maka ini udah setinggi draft kapal. Artinya mesin utama kapal itu memakan banyak tempat. Dan itu biasanya ada 3 tingkat. Mulai dari tingkat paling bawah itu adalah keel atau double bottom. Kemudian layer ke atasnya itu adalah biasanya ada engine control room. Kemudian paling atas lagi itu biasanya ada kompresor dan seterusnya. Dan ini adalah ya tadi kalau nomor satu ini mesin utama, nomor dua ini adalah generator, kemudian eh, nomor tiga ini adalah hureng atau penguat konstruksi mesin kapal, kemudian empat itu tangki pelumas, kemudian lima poros utama, enam poros baling-baling, tujuh baling-baling, kemudian delapan kemudi, sembilan tangki air tawar, sepuluh cerobong atau funnel. Nah, penempatan mesin utama kapal harus menempatkan setidaknya ada poros propeller di tengah. Kemudian harus menempatkan adanya gangway dan juga piping. Gangway itu fungsinya untuk apa? Untuk maintenance atau untuk perawatan. Nah, jadi mungkin kita kebayangnya mesin, kalau mesin motor atau mobil itu kan kecil ya, compact. Nah, tapi kalau di kapal, mesin itu tadi bisa 3 tingkat gitu dan lebar gitu. Makanya untuk maintenance itu seringkali kalau overhaul kita bisa masuk ke dalam ruang bakarnya, ke dalam ruang pistonnya. Nah, maka di situ perlu ada gangway dan piping. Nah, secara eh, keseluruhan, ketika kapal itu dipasang mesin, itu dalam satu siklus hidup umur kapal mungkin sekali saja itu kapal itu diangkat gitu ya. Jadi ketika mesin dipasang ya akan seumur hidup kapal itu mesin itu dipakai terus gitu. Nah, maka biasanya perawatannya itu adalah perawatan on-site. Jadi engineer atau mungkin manufacturer itu akan datang ke kapal untuk memperbaiki. Nah, maka diperlukan gangway dan piping. Kemudian rudder stock ya untuk kemudi, kemudian ya eh, untuk penguat, kemudian ada mesin utama dan gas buang. Nah, gas buang ini juga krusial kan karena secara mekanikal biasanya gas buang itu digunakan atau dipakai untuk meningkatkan efisiensi termal dan seterusnya sehingga dipakai kembali panasnya untuk me- untuk atau digunakan untuk mesin lain misalkan untuk boiler, kemudian untuk engine gas circulation dan seterusnya. Nah, jadi secara layout ruang mesin kapal itu biasanya ada yang memanjang, ada yang pendek. Artinya ini tergantung penempatan di mana letak ruang mesin kapal. Mungkin saya akan agak maju, ada nggak gambarnya? Oke, sebentar. Nggak perlu. Nah, jadi biasanya kalau kapal kerja itu tugboat, AHTS, ya tugboat kapal ikan dan seterusnya. Itu ruang mesinnya kan kapalnya pendek, ruang mesinnya itu di tengah atau bahkan di depan. Nah, biasanya di situ porosnya agak panjang. Jadi dia perlu ada skeg atau dia V-bracket begitu ya. Nah, tapi kalau biasanya untuk kapal-kapal kargo itu ruangnya agak besar sehingga ketika ditaruh di tengah maka terlalu panjang. Biasanya dia lokasinya di belakang atau di bagian stern atau di buritan kapal. Dan sekali lagi ketika penempatan ruang kamar mesin juga harus memperhatikan kalau masih ingat ada floodable length curve gitu ya, di mana letak sekat kedap
air atau sekat tubrukan agar mesin itu aman. Nah, biasanya untuk kapal-kapal yang shaftnya panjang tadi, itu untuk mesin diesel berkecepatan rendah. Nah, untuk mesin diesel yang berkecepatan sedang dan tinggi, umumnya selalu menggunakan gearbox. Jadi, gearbox itu digunakan untuk mereduksi putaran yang tadinya misalkan 300 RPM, karena baling-baling yang digunakan itu adalah baling-baling yang besar atau yang daunnya lebar, itu putarannya mungkin direduksi menjadi 100 atau di bawah 100. Hmm. Nah, kemudian turbin uap biasanya menggunakan roda gigi, kemudian ya kecepatan yang efisien ketika untuk kapal kargo itu tadi 80 hingga 100 RPM. Nah, ini contoh gambar ataupun contoh mesin kapal atau ruang mesin kapal yang menggunakan single engine. Nah, kita perhatikan gambar yang sebelah kiri. Jadi ini gambar ruang mesin tampak atas. Kemudian kalau kita perhatikan di situ ada dua garis. Jadi saya dua garis air ya kita perhatikan. Jadi yang pertama garis yang ini adalah mungkin ini WL1 atau WL0, sepertinya WL1. Kemudian ini mungkin di draft ya. Yang kedua ini adalah garis air atau draft. Nah, kalau kita perhatikan mesin utama kapal yang ada di bagian center atau tengah ini itu harus dilihat poros atau garis tengah mesin tersebut. Nah, garis tengah mesin tersebut itu sangat penting karena ketika tidak berada satu poros, nah maka di situ akan terjadi getaran atau vibration. Jadi ya paling sederhana misalkan roda ataupun apapun yang tidak seimbang, maka terjadi vibration. Nah, umumnya ketika kapal itu hanya single engine, maka auxiliary engine atau apa namanya gensetnya itu berada di kanan kiri atau agak ke belakang. Jadi ini adalah mesin utama atau main engine. Kemudian ini auxiliary engine. Kemudian ini auxiliary engine. Kemudian di sini ada pompa-pompa, kompresor dan seterusnya. Nah, kemudian mesin-mesin atau kapal-kapal yang besar biasanya menggunakan slow speed diesel. Jadi digunakan untuk kapal kargo dan juga kapal tanker. Nah, slow speed diesel ini engine roomnya sederhana, kemudian lokasinya biasanya di belakang ya tadi. Kemudian satu garis lurus dengan ruang kargo dan juga kargo boiler. Nah, biasanya kalau slow speed diesel saat ini menggunakan 6 silinder inline dan kemudian ada satu generator yang menjadi auxiliary engine atau dua minimal. Kemudian ada sistem pendukung lain, misalkan ada evaporator, heat exchanger dan seterusnya. Kemudian auxiliary boiler tadi satu jalur atau menggunakan exhaust. Panas yang dibuang dari mesin utama digunakan kembali. Nah, ini tipikal single atau slow speed diesel. Jadi slow speed diesel kalau kita perhatikan ini mesinnya cukup besar karena dayanya besar. Kemudian ini kalau kita lihat kan ada satu, dua, tiga, empat, ada 4 lantai. Dan kemudian ini di lantai kedua dan ketiga itu ada genset kecil-kecil gitu ya. Dan kita perhatikan eh, tampak belakang atau tampak depannya ini di bagian atasnya adalah funnel begitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini funnelnya agak mundur lagi. Nah, dan kemudian yang berikutnya adalah medium speed diesel. Nah, medium speed diesel ini biasanya menggunakan ada yang menggunakan gearbox, ada juga yang tidak, tapi rata-rata menggunakan gearbox.
Kemudian biasanya kalau medium speed dia menggunakan generator yang agak lebih besar atau lebih banyak. Nah, ini contohnya. Jadi kalau medium speed itu biasanya dual engine atau triple engine dan seterusnya. Dan tadi gambar yang pertama, jadi ini ada dua mesin utama, medium speed, kemudian ini ada apa namanya auxiliary engine. Jadi penempatannya kalau kita lihat dia agak memanjang gitu ya. Kalau tampak atasnya tadi kalau kita bandingkan dengan apa namanya yang diesel engine, dia memanfaatkan tingkatan-tingkatan yang ada di belakangnya. Nah, sedangkan kalau medium speed itu memanfaatkan ruangan di depannya begitu. Dan kalau kita lihat di sini exhaust atau boilernya bisa lewat samping karena ada dua. Nah, kemudian steam turbine, tapi mungkin ini jarang sekali atau mungkin tidak banyak digunakan kapal kargo menggunakan steam turbine meskipun perkembangan saat ini ada beberapa case kapal menggunakan steam turbine. Nah, ini agak kompleks. Jadi pada dasarnya menggunakan uap panas atau steam untuk menggerakkan roda gila, kemudian dari situ kemudian dikonversi ke putaran. Nah, ini adalah satu rancangan kamar mesin. Jadi kalau kita lihat, kita harus bisa memastikan bahwa kapal itu atau mesinnya itu duduk di dudukan mesin kapal, kemudian ada gearbox, kemudian ada poros propeller, kemudian di sini ada funnel. Nah, saya ingin menggambarkan contoh atau bagaimana kita melihat atau menganalisis dimensi sebuah mesin kapal. Nah, jadi ini studi kasusnya adalah jenisnya mesin MAN. Jadi kalau kita lihat ini mesin MAN ini kategorinya slow speed diesel. Jadi slow speed diesel itu ukurannya cukup besar. Kemudian ada beberapa tingkat. Nah, jadi tingkat mendasar, tengah, dan juga paling tinggi. Dan kalau kita lihat nih ilustrasi engineer-nya di sini, ini hanya di bagian katup inletnya saja nih. Kalau kita lihat ini kan paling atas, ke atasnya lagi bisa naik lagi, ke atasnya di bawahnya ini ada 5 tingkat. Dan di sini kita lihat ada akses untuk bisa masuk ke dalam. Jadi biasanya setiap 5 tahun sekali ini dibuka. Kemudian manufacturer atau si pemilik mesinnya dia akan masuk ke menginspeksi apakah ada retakan atau mungkin ada goresan dan seterusnya. Kalau ini bisa diganti sehingga ini biasanya dibuka semua di situ. Kemudian setelah itu di, bisa diganti di atas mesin atau di atas kapal. Nah, umumnya pabrikan-pabrikan, contohnya di sini ada MAN, itu menggunakan kode tersendiri. Nah, ini contoh saja kode di dalam MAN. Jadi kodenya 6S90 ME dan seterusnya. Jadi angka digit pertama itu adalah jumlah silinder. Jadi tadi saya sebutkan kalau slow speed diesel itu menggunakan 6 silinder biasanya. 6 silinder kan dia naik turunnya kan tiga tiga, tiga naik, tiga turun, tiga naik, tiga turun, tiga naik, turun. Biasanya itu lebih efisien lah gitu ya. Nah, kemudian stroke, S itu adalah stroke ratio. 90 itu diameter pistonnya. Jadi 90 cm, bayangin 90 cm diameter pistonnya. Dan kemudian ya ME itu main engine, kemudian C itu biasanya ada konsep, ada eco, dan seterusnya. Ini biasanya karakteristik dari mesin itu tersebut gitu ya. Dan seterusnya. Dan terakhir itu biasanya ada tier IMO tier level. Jadi kalau di diesel darat itu ada Euro 6, Euro 7 dan seterusnya di mesin kapal juga ada tier IMO levelnya. Nah, kemudian ketika kita melihat buku ataupun guideline dari buku MAN dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan ada RPM-nya tadi.
Jadi kalau RPM yang tinggi adalah kita perlu menyesuaikan menggunakan gearbox. Nah, ketika jadi tahap awal setelah menghitung atau mengestimasi berapa daya mesin utama yang dibutuhkan di preliminary design, kemudian kita mencari katalog engine. Nah, setelah katalog engine di situ didapatkan KW yang diperlukan adalah misalkan di sini 5.000 sekian. Nah, di dalam mesin MAN mungkin di situ ada yang 5 silinder, 6 silinder, kita tinggal pilih. Nah, kemudian di dalam katalognya di situ disebutkan ada apa namanya ada gradasi atau perbedaan RPM versus watt atau versus power yang dihasilkan. Jadi kalau kita tadi ambil misalkan proporsi yang digunakan itu minimal 4.000, nah maka kita bisa juga menggunakan mesin yang 5 silinder. Ini sudah 5.000 kW. Tadi 4.000, mungkin di situ kita bisa adjust RPM-nya gitu. Dan ini adalah deskripsi atau komponen-komponen yang ada di mesin MAN. Jadi mulai mesinnya kan cukup kompleks ya. Jadi ada banyak sekali. Jadi ada chain drive, chain wheel frame. Jadi di sini biasanya ada chain drive, chain wheel frame, kemudian ada frame box, kemudian camshaft itu biasanya di atas, kemudian roller gate biasanya di bagian tengah ini ada roller, kemudian exhaust valve ini di atas, kemudian governor itu di atas ini, kemudian mechanical dan seterusnya. Dan sistem ini semuanya disupport atau didukung dengan sistem pendukung lain mulai dari pelumasan, bahan bakar, kemudian pendingin, kemudian hidrolik katup atau valve dan seterusnya. Nah, ini hubungan antara tadi saya sebutkan bahwa putaran dengan power yang didapatkan. Jadi kalau kita mau mendapatkan eh, power yang ingin didapatkan 8.000 ya kira-kira putaran yang didapatkan berapa sih gitu. Dan kemudian mungkin ini saya eh, tambahkan sedikit yaitu adanya power take off. Jadi power take off itu memanfaatkan putaran yang tidak terpakai atau putaran pada gearbox yang disambungkan ke generator. Nah, jadi s- sebagai contoh begini. Jadi kalau kapal bersandar di pelabuhan yang sedang apa namanya sedang membongkar muat, tidak semua kapal atau mesin kapal itu dimatikan. Jadi tetap hidup. Jadi siklus mesin utama kapal itu hidup terus. Kenapa? Karena itu lebih efektif, lebih efisien. Karena untuk memanaskan atau untuk menyalakan itu butuh energi juga. Jadi dibiarkan nyala terus. Nah, ketika berhenti atau ketika bersandar, maka propeller di-off-kan. Yang dinyalakan adalah generatornya atau genset yang disebut sebagai power take off. Dan ini bisa menambah daya yang diperlukan. Dan kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan di dalam mesin utama itu adalah space requirement atau kebutuhan ruang. Ini contoh kasus yang ada di dalam mesin MAN. Jadi di situ selalu disebutkan berapa kebutuhan space-nya. Jadi ini adalah mesin utamanya dan di sini disebutkan jarak A atau space yang dibutuhkan pada kolom jarak A ini berapa. Kemudian jarak ini kan tampak samping. Kemudian tampak depan atau belakang jarak B, kemudian ketinggian dan seterusnya. Nah, kemudian ini contoh saya ambil dari katalog MAN. Jadi setiap jarak ini sudah diatur. Jadi ini jarak R, lihat di teks. Jadi di teksnya itu berapa kebutuhan space untuk crane. Kemudian sudut dari V. Sudut dari V itu bisa 0, 15, 30 derajat. Kemudian nilai Y dan juga nilai Z yang tadi Z dan Y itu tadi
ini nilai Y dan juga nilai Z itu minimal 3 meter atau 3.400 eh, milimeter. Nah, kemudian eh, setiap ruang mesin kapal itu di atasnya itu ada crane. Crane yang bisa mengangkat cover dari mesin utama, kemudian bisa memindahkan gitu ya. Entah maju mundur atau kanan kiri lah gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah tadi crane untuk overhaul turbocharge. Turbocharge itu adalah alat yang memanfaatkan bahan udara gas buang untuk dimanfaatkan kembali ke ruang bakar. Nah, sehingga eh, yang digunakan di ruang bakar itu sudah panas dan memiliki tekanan yang lebih tinggi. Dan kren di atas ruang mesin itu tidak hanya satu, dia bisa ada satu yang besar, kemudian ada satu yang kecil, dan yang kecil itu biasanya tadi kebutuhannya untuk turbocharger, kemudian untuk mengangkat turbocharger, untuk mengangkat cover atau mengangkat camshaft dan seterusnya. Nah, kemudian selalu di dalam mesin utama itu ada pipe connection atau sambungan pipa. Karena semua mesin itu kan hubungannya dengan fluida. Bahan bakar itu kan fluida, entah itu yang gas, entah itu yang fluid, kemudian pelumas juga fluida, kemudian pendingin juga fluida, dan itu semuanya menggunakan pipa dan selalu itu ada koneksinya gitu. Dan biasanya eh, di dalam katalog mesin utama itu ada indikator ataupun ada part number. Jadi part number referensi ABC sekian, itu flanknya ukuran sekian, sehingga penggunaan kunci dan seterusnya. Jadi di dalam misalkan ya, di dalam pipe connection itu di situ ada penangnya atau ada kategorinya A sekian gitu atau B sekian dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam pemasangan mesin utama juga diperhatikan adalah engine seat atau dudukan mesin. Nah, ini bagian yang cukup penting juga atau cukup krusial karena ketika engine seat itu tidak tepat ataupun tidak kuat, maka rawan terjadi vibration atau getaran. Nah, ketika getaran itu berlebih, maka menimbulkan satu crack atau satu retakan atau satu kerusakan yang pada akhirnya itu akan fatalistik atau akan cukup fatal begitu. Nah, kemudian di dalam eh, mesin itu juga utamanya diperhatikan adalah cooling system. Nah, cooling system ini kan karena ini kaitannya dengan eh, keberlanjutan atau berjalannya mesin dan juga dia efisiensinya. Jadi kalau mesin nggak diberikan cooling system, pertama dia akan overheat, lama-lama akan jebol atau mungkin efisiensinya turun gitu. Dan kemudian ini adalah fuel oil, sistem sistem apa namanya sistem bahan bakar, sistem pasokan bahan bakarnya, dan ini fuel pipes dan seterusnya, jaringan pipesnya. Nah, mungkin yang perlu dibedakan adalah layout piping dengan layout yang sebenarnya gitu. Kalau gambar yang seperti ini hanya layout secara umum. Tetapi kalau yang engine room arrangement itu biasanya kita gunakan gambar tiga dimensi, entah itu tampak atas, tampak samping, tampak depan gitu ya. Sehingga akan terlihat di mana sih pengelompokan dari mesin-mesin tersebut. Nah, kalau ini layout bukan layout, ini diagram dari lubricating and cooling system. Jadi ini harus dipatuhi gitu atau ini harus ada di dalam ruang mesin kapal. Terserah mau pipanya lewat mana, kemudian engine apa namanya fuel pumpnya ditaruh di mana, kemudian tangkinya di mana dan seterusnya. Nah, kemudian setiap mesin itu harus ada venting atau ventilasi yang langsung ke udara, langsung ke dek atas. Jadi kalau kita ingat bahwa mesin utama kapal itu kan mayoritas tadi di bawah garis air.
Nah, sedangkan prinsip pembakaran itu ada tiga. Harus ada udara atau oksigen, kemudian harus ada bahan bakar, kemudian harus ada percikan. Nah, udara itu kan harus ngambil dari fresh air. Nah, makanya biasanya ada satu pipa yang langsung tersambung ke deck. Dan itu biasanya untuk venting atau untuk sirkulasi atau untuk fan. Dan biasanya untuk pengecekan juga. Jadi kalau mungkin nanti ada kesempatan eh, ekskursi ke ruang mesin kapal gitu ya. Nah, itu ada biasanya ada pipa-pipa venting dan juga ada trunk biasanya. Trunk itu semacam semacam manhole gitu, kita bisa langsung ke deck gitu. Ya, ini wiring diagram. Jadi di ruang mesin mesin kapal itu juga ada sistem kelistrikan. Jadi di situ ada kabel-kabel dan seterusnya. Nah, kemudian ada sistem compress air. Nah, compress air ini biasanya untuk starting engine mereka butuh mendorong atau menggerakkan piston. Jadi kalau kita motor yang dulu gitu ya, kan kita perlu ngengkol. Itu kan sebenarnya bagian untuk bisa berputar. Nah, kalau di kapal itu pakai tekanan udara. Nah, kemudian ini arrangement dari eh, funnel atau exhaust gas pipes tadi. Jadi ini mesin utama, kemudian di situ eh, ada pipa gas buang, kemudian di situ ada exhaust gas boiler tadi pemanfaatan boilernya, kemudian ada silencer atau peredam, kemudian ada biasanya di situ ada penangkap karbon ya, carbon capture baru dibuang langsung ke. Nah, kemudian ini kontrol sistem, ini governor dan seterusnya mengatur berapa semburan bahan bakar ke ruang bakar dan seterusnya ini biasanya sistem elektronik. Nah, itu sebagai gambaran utama bahwa di dalam perancangan kamar mesin kapal, pertama tadi kalian harus bisa mengidentifikasi pertama ruang atau kapal yang akan dibuat kamar mesinnya itu menggunakan eh, tipe tipe mesin apa? Apakah slow diesel atau high speed diesel ataupun medium diesel. Dan kemudian setelah itu harus cari katalognya. Nah, katalognya itu akan kita lihat penanganan untuk perancangan kamar mesinnya. Nah, tadi saya berikan contoh studi kasusnya adalah MAN dengan tipe tipe adalah slow speed diesel dan di situ banyak sekali requirement yang dibutuhkan untuk perancangan kamar mesin. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi, silakan setelah ini kalian bisa mulai mencari katalog mesin utama yang digunakan pada tugas merancang kapal kalian. Jadi, misalkan saat ini kan eh, mungkin kalian sedang TMK 2 atau TMK 3, kemudian sudah ada data mesin, kemudian dari data mesin itu kalian mencari katalognya, setelah itu dilihat di bagian engine room requirement-nya itu apa saja, mulai dari space dan juga sistem-sistem yang dibutuhkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.